Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Linda Pradita dan teman saya Fitania Nursia Anantin dan Ratna Ayu Sriwardani. Kami mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu bab grammar, yaitu inversion, pada salah satu mata kuliah Complex English Grammar. Ya, inversion. Kalian tahu apa itu inversion? Secara sederhananya, inversion yaitu bermakna pembalikan. Jadi, pada kalimat normal, kita biasanya menyebutkan subjek plus auxiliary atau verb. Kemudian, kalau kita mau menginversi sebuah kalimat, kita tinggal memindahkan posisinya saja. Jadi, yang awalnya auxiliary atau verbnya ada di belakang, kita pindahkan ke depan. Setelah itu subjeknya kita pindah ke belakang. Seperti itu teman-teman. Dan ini ada negative emphasize. Negative emphasize ini yang bermakna negatif, atau di awal kalimatnya ada kata-kata yang bermakna negatif. Contohnya seperti not or no, kan artinya tidak. Seperti hardly dan seldom, artinya jarang. Kemudian ada never, tidak pernah. Nah, kan ada kata-kata tidak dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk kata-kata yang bermakna negatif. Langsung saja kita lihat pengaplikasian tipe negative emphasize pada dua contoh soal dari USM PKN STAN. Ya, salah satunya ini. Kita lihat di soal yang pertama. No sooner bla 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 at the train station than she changed her mind to go by bus. Jadi di sini ada kata no. No bermakna negatif. Kemudian kita langsung fokus mulai dari yang bawah ya, teman-teman. Jawaban yang D. Jawaban yang D, ingat subjeknya ada di depan. Berarti otomatis jawaban D adalah salah karena subjek harus di belakang atau setelah auxiliary verb. Kemudian jawaban yang B sama she ada di depan, berarti ini ya. Nah, sekarang tinggal A dan C. A apakah sudah memenuhi? Ya, karena ada kata-kata had, dan di C ada kata-kata did. Sudah memenuhi inversion, yaitu auxiliary. Kemudian setelah auxiliary diikuti dengan subjek, ya subjeknya she. Nah, setelah auxiliary di sini ada kata kerja. Nah, di mana keduanya kata kerjanya sangat berbeda. Jadi untuk menentukan mana yang benar, kita lihat di kalimat yang selanjutnya. Di kalimat yang kedua ada she changed. Nah, ini adalah bentuk dari ya past tense. Jika kalimat kedua berbentuk past tense, berarti kalimat pertama bentuknya harus ya past perfect. Dimana rumusnya past perfect itu selalu perfect diikuti dengan verb 3, dan jawabannya ya each. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Kemudian di yang contoh yang kedua ada titik-titik bla 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 write a novel because she had no ideas to make a novel. Jadi di pilihannya udah ada never, pilihan A never, 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 never. Berarti ya termasuk negative emphasize. Kita langsung fokus pada pilihan yang A. Kita coba yang A ya. A, never. Never sudah memenuhi negatif.
Kemudian setelah kata never ada kata did. Did is auxiliary, and then Rihanna is a subject. So the answer in this question, jadi jawaban dari soal ini adalah yang A. Ya, jadi sangat mudah sekali kan teman-teman di bagian negative emphasize. Jadi kesimpulannya kalian hanya fokus pada jika ada kata-kata yang bermakna negatif di awal kalimat. Setelah itu kalian tinggal menambahkan auxiliary atau verb, kemudian baru kalian letakkan subjeknya. Seperti itu. Nah, untuk soal yang selanjutnya ini, inversionnya kurang lebih nanti akan bercampur dengan topik yang sama-sama kita tahu, yaitu mengenai conditional sentences. Nah, di dalam conditional sentences, ini juga berlaku atau diperbolehkan terjadinya inversion. Dan inversion ini dapat terjadi dari semua tipe kondisional. Boleh terjadi untuk tipe yang pertama, boleh terjadi untuk tipe yang kedua, dan boleh terjadi juga inversion itu di kondisional tipe yang ketiga. Nah, kita fokus pada kali ini yaitu ke inversion dari tipe yang ketiga. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kondisional tipe ketiga itu if clause-nya dibentuk atau diikuti dari past perfect. Berarti if clause-nya plus subject plus had plus verb 3 atau verb 3-nya bisa diganti dengan been. Kemudian main clause-nya datang dari tense past future perfect. Jadi subject plus would plus have plus verb 3. Jadi ini adalah susunan dua kalimat dari kondisional tipe yang ketiga. Nah, kapan inversion terjadi? Inversion akan terjadi ketika kalimat soal itu tidak menyertakan kata if di kondisional tipe yang ketiga ini. Jadi kurang lebih if ini dihilangkan. Kalau if-nya ini dihilangkan, maka terjadi inversion. Artinya si auxiliary has-nya akan menggantikan posisi if. Sehingga posisi has-nya kalau dia menggantikan if, berarti dia terletak di depan daripada subjeknya. Jadi itulah yang dikatakan dengan inversion. Auxiliary mendahului subjek, kemudian setelah subjeknya kembali lagi ke kata kerja ataupun been. Nah, pola yang ketiga ini untuk menjawab dua buah soal yang terdapat di slide 3 ini. Di soal yang pertama, di sini dikatakan Majid would have obtained. Jadi dari would have obtained, kita tahu bahwa ini adalah kondisional tipe yang ketiga. Berarti nanti if clause-nya adalah if plus subject plus had. Artinya harus memakai auxiliary had. Nah, kalau kita lihat di pilihan yang B, itu tidak memakai auxiliary had, maka bisa disimpulkan pilihan B tidak benar. Dan juga dengan jawaban C juga tidak benar, karena tidak menggunakan auxiliary had. Dan artinya jawaban yang tersisa adalah jawaban yang A dan D. Nah, kita perhatikan jawaban A dengan D sama-sama menghilangkan if-nya. Berarti had-nya sudah diletakkan di awal, tetapi kalau kita perhatikan jawaban D, had the professor would have been. Nah, kesalahannya di sini, dia kenapa harus ada modal would? Karena kalau kita ketahui, jika if-nya dihilangkan, polanya menjadi had plus subject. Dalam soal itu adalah profesor langsung ketemu dengan verb 3 ataupun dengan been. Tetapi di jawaban D ini sudah ditambah-tambahkan dengan modal would. Jadi juga salah secara strukturnya. Apalagi kata kerjanya ini dibentuk pertama. Harusnya had meminta bentuk yang ketiga. Berarti jawabannya benar adalah A. Had plus subjeknya yaitu profesor plus verb 3 yaitu have. Nah, untuk soal yang kedua, di soal itu kembali dikatakan would have participated. Berarti ini sama dengan soal yang sebelumnya. Would plus have plus verb 3 adalah tipe yang ketiga. Maka kita bisa langsung mencari mana jawaban yang menggunakan had. Dan jika kita lihat di jawaban C, itu tidak benar.
karena menggunakan had. Jawaban D juga tidak menyertakan had, maka jawaban D juga salah. Dan yang tertinggal adalah jawaban A dan B. Tetapi kita lihat di jawaban B, dia tidak menggunakan if. Kalau jawaban ini kita masukkan untuk menjadi jawaban soal, maka benar karena di jawaban itu tidak menggunakan kata if. Dia sudah menghilangkan kata if, tetapi ketika dia sudah menghilangkan kata if, dia tidak melakukan inversion. Karena kita menghilangkan if, maka head-nya maju ke depan. Tapi kita lihat di sini, head-nya masih dalam pola normal. Maka jawaban B ini kita singkirkan. Karena jika if-nya dihilangkan, maka head-nya harus pindah ke depan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Head plus subject yaitu he, plus verb 3 yaitu noun. Selanjutnya ada interrogative atau kalimat tanya. Ya, di sini sudah ada dua contoh soal, langsung saja dibahas. Yang pertama ada Rita doesn't understand why bla 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 her apartment. Nah, di sini sudah ada kata why, tapi tidak diakhiri dengan tanda tanya. Berarti ini simple question yang berada di dalam sebuah kalimat lain atau kalimat pernyataan. Dan rumus dari kalimat tanya tidak langsung itu seperti ini. Seperti yang ada di gambar ini, 5W plus 1H plus auxiliary plus subject. Tapi karena why berada di kalimat lain, berarti rumus harus dibalik menjadi 5W plus 1H plus subject plus auxiliary. Jadi harus mencari option yang diinversi. Berarti jawabannya rumusnya 5W plus 1H plus auxiliary plus subject itu salah. Dan kita lihat ya opsi yang A dan C. Opsi A dan C itu jawabannya salah karena A dan C auxiliary dan subjek didahulukan. Jadi ini salah, A dan C. Cari jawaban yang diinversi atau dibalik subjek dulu baru auxiliary. Lihat yang B dan D. Itu kalimatnya sama-sama he was forced to leave, dan D he was forcing to leave. Yang membedakan hanya kata force dan forcing. Jadi lihat konteks soalnya dulu. Konteks soalnya tadi, Rita doesn't understand why bla 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 her apartment. Nah, di sini Rita itu dipaksa untuk meninggalkan, tapi Rita tidak mengerti kenapa dipaksa untuk meninggalkan. Ketika menggunakan kata kerja yang subjek dikenai suatu perbuatan, bukan melakukan suatu perbuatan, maka menggunakan konteks kalimat yang pasif berbentuk verb 3. Jadi jawaban yang benar adalah B. Karena apa? Karena di sini ada kata force yang artinya itu dipaksa. Kata force ini merupakan tenses dari simple past. Tenses simple past yang awalnya subjek plus verb to menjadi kalimat pasif berubah menjadi subjek plus to be plus verb 3. Lanjut ke soal yang kedua. At the end of this book, blah blah blah, which is anticipated by the third part. Jawaban yang benar di sini, jawabannya adalah yang B. Kenapa kok B?
karena B itu rumusnya seperti yang ada di gambar ini, yaitu adverb of place plus auxiliary plus subject. Jadi begitu.